sebelum saya masuk ke clustering, saya akan coba mungkin menjelaskan ke teman-teman implikasi atau contoh penerapan nyata apa sih ke metode clustering itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah familiar ya dengan kartu kredit gitu ya. Nah, jadi beberapa perusahaan atau bisnis yang dia bergerak di bidang produk, biasanya dia mengenal istilah yang namanya customer segmentation gitu ya. Ada yang tahu istilah customer segmentation? Saya mencoba aja, Mas. Oh ya, silakan Mas Sidik. Untuk customer segmentation yang dimaksud itu adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama. Oke, Terima kasih. ya betul ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sidik, itu customer segmentation itu bagaimana kita sebagai stakeholder itu bisa mengelompokkan atau mensegmen customer mana sih itu yang kita bagi ke beberapa kelompok gitu ya. Misalnya di sini kita kelompokkan menjadi high income, average, dan low income. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengcompare-nya kalau di klasifikasi kemarin gampang ya. Kalau misalnya kita predik data ini kok keluarnya B, tapi data aslinya A, berarti kan itu salah. Nah, itu kita bisa tahu performnya kurang baik. Nah, kalau di clustering, ini kita tidak punya pembandingnya itu, kita nggak punya si label. Nah, sehingga bagaimana kita cara mengcompare-nya gitu. Bagaimana kita menentukan kalau ini model ini sudah bagus gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu hanya mencoba menginvestigasi struktur dari data dengan cara menggroupingnya beberapa data itu menjadi beberapa grup yang berbeda. Nah, berdasarkan dari polanya itu tadi. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan, Mas Dede. Oke. Jadi bagaimana ya cara melakukan grouping dari data yang kita tidak ketahui targetnya atau tidak memiliki variabel dependen gitu, Mas? Oke, baik sekali ya pertanyaannya. Jadi kita sebenarnya belum sampai situ, tapi wah ini luar biasa udah kritis sampai situ ya. Nah, jadi gimana sih kita caranya menggrouping, tapi kita nggak punya variabel target. Nah, itu nanti ada yang disebut sebagai centroid. Ya, centroid itu adalah titik tengah. Nah, meskipun dia nanti tidak berada benar-benar di tengah, tapi yang namanya centroid itu adalah titik tengah dari sebuah data. Nah, caranya nanti gampangnya dari titik tengah ini, misalnya titik centroid A, nah data-data yang ada di sekelilingnya itu akan diukur jarak jarak data tersebut dengan centroidnya itu berapa. Ada nanti centroid B. Nah, nanti akan di-compare jarak antara data ini dengan centroid A dengan data dengan centroid B itu lebih dekat mana. Kalau dia lebih dekat dengan A, maka dia disebut sebagai cluster A. Nah, gampangnya nanti seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan mencoba mengconvert sebuah data tadi yang bentuknya ada yang label, ada yang dia itu angka, itu akan kita convert menjadi binary yang dia memiliki koordinat X dan Y. Nah, jadi nanti akan lebih mudah untuk menghitung jaraknya. Yaitu berapa jarak varian antara si centroid A dengan data dan centroid B dengan data. Seperti itu. Itu ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang bertanya mungkin sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, saya lanjut ke next slide-nya. Oke.